Selamat siang teman-teman, saya Helen Safrati Marapidin akan menjelaskan tentang what is leadership communication. Leadership communication sendiri adalah model komunikasi bagi para pemimpin. Seorang pemimpin harus mampu berkomunikasi secara efektif karena mereka tidak hanya memimpin dari perilaku, tapi juga dari komunikasi mereka. Fokus kepemimpinan di sini adalah kepemimpinan yang inspirasional dan juga transformasional. Identifikasi leadership sendiri, sebenarnya banyak makna tentang leadership, tetapi banyak orang yang setuju dengan statement ini, yaitu pemimpin adalah individu yang membimbing, mengarahkan, memotivasi, ataupun menginspirasi orang lain. Individu ini juga tidak hanya seorang CEO ataupun seorang presiden, tapi juga bisa karyawan yang berpengalaman terhadap karyawan baru yang baru masuk di sebuah perusahaan. Ahli teori kepemimpinan mendefinisikan kepemimpinan sendiri dengan ciri-ciri yaitu tugas yang mereka lakukan, posisi yang mereka pegang, juga prestasi yang mereka raih. Pemimpin yang transformasional sendiri menampilkan 4 karakteristik perilaku utama, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasional, stimulasi intelektual, dan juga pertimbangan individual. Contoh pemimpin transformasional dalam bisnis ada Steve Jobs yang merevolusi industri komputer. Apakah pemimpin lahir atau dibuat? Sebenarnya mereka lahir dan dibuat. Tapi seorang pemimpin harus banyak berlatih untuk menjadi seorang pemimpin. Karena tanpa latihan, pemimpin akan kurang bisa memimpin sesuatu. Hubungan leadership dengan komunikasi adalah tanpa komunikasi yang efektif, pemimpin hanya mencapai sedikit, dan tanpa komunikasi yang efektif, seorang pemimpin bukanlah seorang pemimpin. Definisi komunikasi sendiri, komunikasi adalah transmisi makna dari satu orang kepada orang lain atau kepada banyak orang, baik secara verbal maupun non-verbal. Dan definisi leadership communication sendiri, komunikasi kepemimpinan adalah pengalihan makna yang dikendalikan individu yang mempengaruhi orang lain dengan kemampuan individual tersebut untuk menuntun seseorang mencapai tujuannya telah disepakati. Applying the leadership communication framework. Sebenarnya komunikasi kepemimpinan itu berbentuk spiral yang lama-lama semakin meluas dan dari hal-hal yang sederhana menuju hal-hal yang lebih kompleks seperti gambar yang ada di PPT ini. Komunikasi kepemimpinan dimulai dari pemahaman strategi dasar, kemudian yang menjelaskan tentang bagaimana menyampaikan pesan secara tertulis maupun lisan, memahami orang lain, sampai berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda latar belakang. Dan selanjutnya, komunikasi kepemimpinan ini berkembang menjadi lebih kompleks ke arah dinamika organisasi, yaitu seperti bekerja dalam tim, menjelaskan fungsi kerja organisasi, hingga membangun hubungan internal maupun eksternal organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Nama saya Faisal, kali ini saya akan membahas Projecting a Positive Leadership Ethos. Pertama kita bahas untuk definisinya terlebih dahulu. Ethos adalah karakter atau kredibilitas seseorang pembicara. Logos adalah bukti logis yang disampaikan oleh pembicara dan pathos adalah hubungan emosional antara presenter dengan audiens. Lalu ingredients untuk menciptakan ethos yang positif seperti contohnya adalah jujur, terhormat, truthful, adil, dan etis. Dan untuk pathos atau manifestasi luar seperti berpakaian dan berperilaku yang pantas, karismatik, persiapan yang baik dan berpengetahuan luas, serta keahlian yang terdokumentasi seperti pendidikan, kredensial, dan pengalaman. Dan untuk logos atau communication action seperti terampil berbicara dan menulis, mendengarkan dengan empati, kata non-verbal atau gesture yang sesuai, koneksi yang tulus, memiliki kecerdasan emosional, serta sensitif terhadap perbedaan antar budaya. Ada 3 metode untuk menciptakan etos yang positif. Yang pertama itu memastikan semua pesan layak untuk dipercaya. Yang kedua membuat karakter kita terlihat benar, dan yang ketiga menempatkan audiens ke dalam kerangka berpikir yang benar. Lalu connecting ethos to audience motivation. Dalam seni memotivasi kita tahu ada 2 faktor penting yaitu power dan trust. Untuk power, tipe power dan sumber persuasifnya seperti coercive, reward, legitimate,
seperti posisi atau gelar, referent, expert seperti keahlian sang pembicara, information, dan connection. Lalu untuk trust ada 5 karakteristik orang yang dapat dipercaya orang lain, yaitu yang memiliki integritas, kompetensi, konsistensi, loyalitas, dan keterbukaan. Semua komponen ini sangat penting untuk membangun etos yang baik, dan etos yang baik memiliki kekuatan persuasif yang lebih untuk memotivasi audiens. Lalu connecting ethos and ethics. Penting bagi setiap pemimpin untuk melihat secara kritis motivasi dan makna di balik kata-kata dan tindakannya. Saat ini khususnya, organisasi memilih untuk mencari pemimpin yang lebih etis. Oleh karena itu, refleksi diri kita terhadap etos kita sebagai bagian dari penilaian diri harus mencakup beberapa analisis tentang landasan etika yang dicerminkan. Etos positif menunjukkan karakter baik, dan dengan karakter baik ini membuat pemimpin lebih persuasif. Efektivitas dari kepemimpinan transformasional didasarkan pada 3 pilar penting. Yang pertama, karakter moral. Yang kedua, nilai-nilai etika. Yang ketiga, moralitas. Pemimpin transformasional dinilai dari cara mereka memperlakukan orang lain. Dan etika menjadi paling jelas saat berinteraksi dan membuat keputusan untuk mereka yang bekerja dengan mereka dan untuk mereka. Lalu dalam making ethical decision, ketika dihadapkan dengan permasalahan etis atau pertanyaan etis yang tidak terjawab, seorang pemimpin dapat mengikuti salah satu pendekatan tradisional. Yang pertama, konsekuensialis atau berfokus pada kerugian dan manfaat dari pemangku kepentingan untuk sampai pada keputusan yang menghasilkan kebaikan terbesar untuk jumlah yang terbesar. Lalu, deontologis atau menekankan tugas, hak, dan keadilan berdasarkan standar moral, prinsip, dan aturan. Lalu ada kontrak sosial, berbasis keputusan etis pada adat istiadat dan norma, karakter, dan integritas komunitas moral. Lalu ada pribadi, mendasarkan keputusan etis pada kesadaran apa yang dirasa benar bagi individu. Lalu untuk permasalahan yang lebih rumit, kita dapat memakai 4 metode ini. Yang pertama adalah pahami standar moral dan kenali dampak moralnya. Apakah manfaatnya bagi orang lain, apakah membahayakan orang lain, apakah benar untuk dilakukan, apakah benar untuk ditolak. Dan yang kedua, mendefinisikan masalah moral yang lebih lengkap. Ketiga, menentukan dampak ekonominya, mempertimbangkan persyaratan hukum dan legalitasnya, dan mengevaluasi etikanya. Lalu yang keempat dan yang terakhir, kita mengusulkan solusi moral yang meyakinkan dan yang baik. Making ethical decision ini sangat penting bagi pemimpin karena dengan memiliki etika yang baik atau kode etis yang baik, seorang pemimpin dapat meningkatkan etos positif mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, nama saya Aswin dan kali ini saya akan membahas chapter 2 yaitu Leadership Communication, Purpose, Strategy, and Structure. Pertama mengenai establishing a clear purpose. Apa yang kita ingin audiens kita ketahui sebagai hasil dari membaca ilmu kita, mengikuti blog, menerima teks atau tweet, atau mendengarkan presentasi kita. Apa pesan untuk mereka dan apa yang kita ingin mereka lakukan, yaitu merupakan purpose dalam suatu komunikasi, di mana ada 4 purpose utama, yaitu to inform, transfer fakta, data, atau informasi ke orang lain; to influence or persuade, memotivasi atau meyakinkan seseorang untuk merasakan, mempercayai, atau bertingkah kepada suatu hal; to instruct, menginstruksi seseorang kepada suatu proses, prosedur, atau aturan tertentu; dan to engage, itu melibatkan seseorang dalam suatu kolaborasi tukar-menukar ide. Dan mengenai connecting thinking and communicating, di mana apabila kedua hal tersebut tidak berjalan secara serasi dapat menimbulkan masalah dalam komunikasi. Seperti contoh pertama, di mana employer menggunakan nada yang lebih marah, seperti menggunakan kata-kata "the people who are employed by this company" dan "employees will be terminated", di mana probabilitas employee akan berkomunikasi kepada employer akan mengecil. Dan apabila kita bandingkan dengan kasus yang kedua, di mana employer menggunakan nada yang lebih positif, yang akan jadi lebih efektif daripada yang sebelumnya, dan menggunakan kata kita yang menyatukan karyawan. Berikutnya mengenai determining communication strategy, mana semua komunikasi terjadi dalam konteks kondisi yang sangat terikat. Komunikasi kemungkinan tidak pernah ada dalam suatu ruang hampa atau vacuum, dan
memahami konteks sangatlah penting untuk membantu memastikan bahwa kita telah membuat dan mengembangkan pesan secara bagus sehingga audiens dapat menerima apa yang kita inginkan. Beberapa pertanyaan yang dapat dipertanyakan untuk developing tersebut yaitu apa saja yang terjadi di dunia yang mempengaruhi cara penonton menerima komunikasi, di manakah komunikasi tersebut masuk dalam overall proses, apakah yang telah dan akan terjadi, apakah implikasi dalam organisasi, apakah implikasi penonton dalam komunikasi, apakah yang diketahui atau dipercaya penonton tentang konteks dibandingkan si komunikator, apakah ekspektasi penonton dalam agenda komunikasi tersebut, dan apakah perbedaan-perbedaan yang harus dipertimbangkan. Berikutnya mengenai using strategy framework, di mana komunikator harus melalui beberapa hal sebelum reaching audience, seperti purpose, message, dan media forum yang harus dipikirkan. Juga timing yang harus bagus, dan feedback, di mana communicator dapat menerima feedback tersebut dari audience untuk meningkatkan kinerja dalam berikutnya. Dan ini beberapa key questions in developing communication strategy, yaitu purpose, what is my objective or what do I want to accomplish? Message, what is my overall message? Media or forum, what is the most effective means or channel for reaching its audience? Audience, who are my primary, secondary, accidental audience? Communicator, am I the best person to deliver the message? Timing, does timing matter? Feedback, how will I determine if my audience is receiving my message as I intended? Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Raden Yosef Georgius. Saya akan menjelaskan tentang analyzing audience. Penting bagi kita untuk menganalisa audiens terlebih dahulu sebelum bertemu dengan mereka. Audiens sendiri itu adalah fondasi yang penting dalam strategi komunikasi sehingga perlu dilakukan analisa audiens. Ada 4 pendekatan dalam menganalisa audiens. Yang pertama, by expertise or community of practice. Pendekatan yang berfokus pada keahlian audiens dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan mereka. Ada juga community of practice, yaitu sekelompok orang yang memiliki persamaan ketertarikan. Hal ini dapat dimaksimalkan untuk audiens. Yang kedua, by decision making style, yang berfokus pada gaya pengambilan keputusan audiens supaya dapat berkomunikasi dengan memaksimalkan gaya pengambilan keputusan mereka. Ini adalah bagian contoh cara berkomunikasi dengan gaya audiens tertentu dengan karakteristiknya. Silakan pause untuk membaca. Yang ketiga, by medium, yaitu berfokus pada media dan pesan yang menarik bagi audiens. Yang terakhir, by organizational context, yaitu pemimpin harus memperhatikan audiens yang terkumpul dalam sebuah organisasi atau kelompok lainnya karena berhubungan dengan motivasi mereka. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengorganisir komunikasi kita supaya efektif. Komunikasi yang efektif diperlukan supaya pesan dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Kemudian berikut ini adalah metode untuk mengatur setiap bagian dan keseluruhan dokumen atau presentasi. Ada deduksi, induksi, kronologis, sebab akibat, perbandingan kontras, masalah solusi, dan juga spasial. Ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu untuk menentukan cara kita berkomunikasi supaya efektif. Silakan pause video untuk membaca. Kemudian ada cara efektif kita berkomunikasi tidak bertatap muka. Silakan pause video untuk membaca. Kemudian ini adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan efektif, yaitu dengan menggunakan prinsip piramida. Berisikan kesimpulan atau rekomendasi dan diikuti dengan penjawaban pertanyaan seperti mengapa, apa, atau bagaimana. Berikut adalah contoh penggunaan prinsip piramida. Silakan pause untuk membaca. Penggunaan prinsip piramida juga memiliki peraturan yang harus diikuti, seperti ide dalam setiap pengelompokan harus selalu memiliki jenis ide yang sama. Silakan pause video untuk membaca lainnya. Kemudian cara berkomunikasi yang lain adalah dengan membuat storyboard yang dapat membantu untuk memungkinkan semua orang untuk melihat alur logis dan mendorong anggota tim untuk membayangkan grafik individu yang diperlukan untuk mendukung setiap ide. Berikut adalah contoh penggunaan storyboard. Silakan pause video untuk membaca. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ananda Intan Berliani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari chapter 3, yaitu The Language of Leader.
Jadi bahasa digunakan sebagai alat dalam kepemimpinan. Para pemimpin memimpin dan menginspirasi serta mempengaruhi orang lain untuk bertindak melalui penggunaan bahasa mereka, kata-kata yang mereka ucapkan dan tulis. Pemimpin ingin audiens mereka merasakan etos positif dalam nada mereka, melihat mereka sebagai orang yang percaya diri dan dapat dipercaya. Gaya sendiri tercipta dari bagaimana kita memilih kata dan menggabungkannya menjadi sebuah kalimat. Sedangkan nada adalah yang membaca anggap sebagai sikap kita terhadap mereka. Dua hal ini yang akan mempengaruhi keberhasilan pesan kita dan menginspirasi orang lain untuk percaya pada kita dan visi kita. Menyadari gaya dan nada kita akan mempermudah kita untuk mengembangkan gaya kepemimpinan dan etos positif kita. Jadi semakin kita bisa mengantisipasi tanggapan audiens, akan semakin mampu kita untuk mengontrol nada kita dan menggunakannya untuk mempengaruhi mereka. Kemudian ada using the language of influence. Berikut adalah pedoman yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu berkomunikasi secara ringkas. Pesan akan lebih mudah tersampaikan apabila disampaikan secara ringkas, yang cenderung langsung to the point dan tidak bertele-tele. Menggunakan singkatan memang ringkas, tapi itu bisa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi jangan terlalu ringkas. Oleh karena itu tidak disarankan untuk menggunakan singkatan dalam dunia profesional. Mungkin informal boleh, tapi pastikan terlebih dahulu apakah penerima memperbolehkan dan dapat memahami arti dan penggunaan singkatan tersebut. Yang kedua yaitu berkomunikasi secara direct dan forceful. Bagaimana kita bisa membuat gaya dan nada kita terlihat direct dan forceful? Yang pertama bisa kita menggunakan kalimat aktif. Yang kedua hindari penggunaan expletive construction. Yang ketiga, hindari penggunaan idiom preposisi. Yang keempat, hindari penggunaan kata ganti yang berlebihan. Yang kelima, hindari penggunaan kata dan ide yang tidak perlu. 6. Hindari whistle words. Yang ketujuh, hindari atau waspadai penggunaan jargon. Yang ke-8, menggunakan kata kerja aktif dan hindari nominalisasi. Yang ke-9, gunakan kata sederhana. Yang ketiga, bagaimana kita membuat komunikasi itu menjadi memorable dan persuasif. Kita bisa gunakan 3 cara. Yang pertama, menceritakan sebuah cerita yang mana akan membuat kita lebih terhubung dengan audiens secara personal. Yang kedua, kita bisa menggunakan pengumpulan kata kunci yang mana akan membantu kita menekankan pesan penting yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, menggunakan struktur paralel yang mana akan membuat kalimat kita menjadi lebih mudah dipahami dan juga dibaca serta efisien. Berikut adalah pedoman terkait gaya dan nada yang terakhir, yaitu tentang sosial media, yang mana telah mendominasi komunikasi pada saat ini. Yang pertama yaitu bersikap jujur dan rendah hati, tidak sombong. Yang kedua, katakan sesuatu yang berarti, sehingga membuat diri kita layak untuk dibaca. Yang ketiga, sekali lagi, jangan terlalu singkat atau berlebihan, atau menyalahgunakan teks dan singkatan. Kemudian, mengikuti aturan kaidah bahasa. Kesalahan tata bahasa bisa menciptakan kesalahpahaman tentang makna teks dan merusak cita tulisan. Hal ini bisa mempengaruhi kredibilitas seseorang sehingga merugikan etos individu dan organisasi. Berikut adalah 4 jenis kesalahan yang sering ditemukan. Yang pertama, konstruksi kalimat, tanda baca, penyalahgunaan kata ganti, dan ejaan. Yang terakhir yaitu editing dan proofreading teknik. Jadi untuk menghindari kesalahan tata bahasa yang tadi, alangkah lebih baik jika setelah kita melakukan pekerjaan, kita meninjau ulang dengan melakukan editing dan proofreading. Namun lebih baik dilakukan setelah pekerjaan tersebut selesai. Artinya kita pasti bahwa semua informasi dan pesan yang ingin kita sampaikan telah tercantum. Dan mungkin untuk pekerjaan yang lebih besar dan formal, pemimpin akan memerlukan orang lain untuk bisa mengedit dan juga memproofreading pekerjaannya. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.